Sebagai warga negara Indonesia, pernahkah kalian semua mendengar apa itu konstitusi? Atau apa kalian sudah tahu pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Konstitusi adalah suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Karena sebagaimana konstitusi adalah suatu landasan hukum, baik tertulis maupun hukum tidak tertulis, yang mengatur jalannya suatu negara. Sebagaimana kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu landasan hukum tinggi yang ada di Indonesia. Undang-undanglah yang menjadi bagian besar daripada konstitusi di Indonesia. Namun, hukum tidak tertulis pun amat penting bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hukum tidak tertulis adalah pelengkap bagi hukum tertulis atau Undang-Undang Dasar Indonesia. Karena sebagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, kita selalu hidup berdampingan dengan adanya norma yang berlaku di masyarakat. Namun, apakah warga negara Indonesia sudah mengerti urgensi konstitusi dari negara mereka sendiri? Kalau saya bilang sangat penting, karena kita kan sebagai warga negara kita harus wajib tahu hukum di negara kita sendiri, seperti itu. Jadi ya kalau sebagai warga negara nggak tahu hukum, ya semaunya. Kalau bicara konsesional pendidikan di negara Indonesia khususnya dan umumnya negara-negara lain, tapi yang kita utamakan itu negara Indonesia, itu sangatlah penting. Satu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi bangsa. Karena tanpanya ada pendidikan, itu akan menjadi zaman kebodohan. Udah cukup saja. Pertama, untuk meningkatkan kualitas anak didik Indonesia dalam jenjang berkarir. Ya sangat kuat, karena kalau kita tidak benar-benar paham dengan hukum di negara kita, ya pemerintahan bisa semaunya lah, kan seperti itu. Untuk konstitusi sebenarnya itu lebih penting untuk memperkuat dasarnya undang-undang dari politikus internal Indonesia sih, Mbak. Dari segi aspek yang sekarang untuk saat ini dari jaringan konstitusi variabel sih, Mbak ya. Pertama, dari pemerintah juga udah oke. Nah, kalau ditingkatkan ya perlu biar lebih tertib lagi, biar lebih bilang lebih aman ya, untuk kebaikan. Nggak ada salahnya kalau untuk ditingkatkan. Sejauh ini saya perhatikan kalau ada aspek konstitusi itu yang harus diperbaiki, benar betul banyak harus diperbaiki, karena hukum di negara itu tumpul bagi orang yang tidak punya, tapi tajam bagi orang yang punya. Lantas, berdasarkan penjelasan masyarakat, apakah pemerintah sudah memumpuni konstitusi negara Indonesia dengan baik? Harapannya apa ya biar lebih seimbang aja lah, biar lebih seimbang aja. Jadi antara aparatur negara dengan masyarakatnya lebih dekat lagi lah ya. Harapan saya sangat besar, berharap banget untuk pemerintah agar bekerja sama, juga memberi harapan yang menjanjikan kepada masyarakat kalau kita bicara konstitusi atau karena agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sekarang itu kan negara kita banyak dunia karena seperti itu,
tumpulnya hukum, tidak adanya keadilan dan kebijakan dari pemerintah yang mengelola dan merakyat negara Indonesia. Titik. Ada, yang pasti ada, karena kan ada pro dan kontra kan. Nah, kalau ya masyarakat ini sebenarnya kan hanya bisa mengeluh, ya kan. Nah, jadi untuk menguapkan inspirasinya, ya mahasiswa lah yang mengungkapkannya kan pada pihak pemerintah. Mudah-mudahan didengar gitu. Kalau bicara poin yang tadi ketimpangan atau ketidakadilan tadi kan saya jawab. Ya. Dari bait yang berapa konteks yang berapa pertama, benar memang tidak ada keadilan. Banyak ketidakadilan dalam pertimbangan hukum sih itu banyak ketidakadilan menjanggal. Seimbang, kita seimbang. Tajam untuk orang-orang yang dukung orang dan tidak seimbang. Kalau memang salah ya salah, kalau benar ya benar. Tapi yang tadi dibilang konstitusi untuk egoisan di internal DPR sih. Nanti ketimpangannya dari situ ya. Untuk kemarin cukup dan sih. Tapi insya Allah ketika kalian terjawab. Saya sendiri sih belum pernah pengalaman sana. Cuman mengetahui iya sih. Dibilang cukup sih enggak juga, tapi yang pasti saya mengerti. Ini saran saya cuma punya saran tidak banyak sih. Tolong kepada pemerintah pusat, pemerintah wilayah, pemerintah daerah, aparatur pemerintah baik RT maupun RW, tolong untuk menjaga konstitusi baik di kalangan lapisan-lapisan masyarakat menengah, atas dan sebagainya. Karena kalau kita bicara konstitusi itu benar tidak akan keadilan, insya Allah negara kita akan sejahtera, makmur sesuai dengan yang kita inginkan. Indonesia Raya tercipta. Oke. Harapan demi harapan seringkali kita dengar dari masyarakat Indonesia agar menjunjung tinggi konstitusi Indonesia. Sebagaimana selayaknya konstitusi ini sendiri kita dapatkan bukanlah dari suatu hal yang mudah. Bahkan nyawa dibayar nyawa untuk mendapatkan konstitusi Indonesia hingga saat ini. Itulah mengapa warga Indonesia wajib mengetahui asal-usul dari mana datangnya konstitusi negara Indonesia dan apa urgensi dari konstitusi negara Indonesia. Kita juga wajib untuk mendirikan keadilan agar tidak ada ketimpangan dalam menjalankan konstitusi atau hukum yang ada di Indonesia. Sayangnya, di antara kami masih banyak masyarakat yang tidak mau membuka mata dengan sangat lebar untuk melihat jelas betapa pentingnya hukum Indonesia harus kita junjung tinggi dengan keadilannya. Kebohongan bertebaran untuk menutupi harta martabat dari konstitusi negara Indonesia ini sendiri. Lantas, apakah masih hormat konstitusi Indonesia di mata masyarakatnya sendiri? Apakah suatu saat nanti Indonesia benar-benar menjalankan keadilan dan kejujuran dalam konstitusi negara Indonesia? Mampukah generasi muda menjalankan yang tidak terjalankan oleh generasi sebelumnya, di mana konstitusi diinjak-injak, tidak memiliki martabat dan harta yang tinggi?